Jangan lupa, yang mau beli part Satria Fu, klik link di bawah. Oke, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bre, selamat pagi, siang, sore atau malam. Buat bre semua yang lagi pada nonton, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Oke bre, semoga gak bosen ya sama muka gua. Soalnya gua bingung juga nyari angle-nya biar menarik. Oke, jadi pada video gua kali ini gua mau masih bahas Satria FU. Cuma kemarin itu kan kita bahas kekurangan dan kelebihan dari stroke up. Lebih tepatnya stroke up dengan cara pakai pen stroke. Nah, itu banyak yang DM ke gua nanya-nanya lebih lengkap. Gua terbuka sih orangnya ya. Kalau buat nanya-nanya silahkan. Kalau mau nanya-nanya lebih lengkap kalian bisa lewat DM gua aja. Cuma yang perlu diketahui ya gue bukan mekanik bre. Jadi ya gue cuma pengguna atau owner juga sama kayak kalian. Cuma ya gue adalah beberapa pengalaman yang pernah gue rasain gitu. Dan juga ada tipsnya dan cara-caranya untuk bikin selesai itu masalah di motor si Satria F ini ya gue bagi ke kalian. Kalau lebih mendalam sih gue belum ngerti ya, soalnya gue bukan mekanik. Soalnya gue cuma sekedar punya aja motor gitu kan. Oke, jadi pada video gue kali ini gue mau bahas 3 kekurangan atau 3 penyakit. 3 penyakit yang sering terjadi di Satria FU. Nah, untuk penyakitnya ini sih kalau menurut gue gak terlalu ribet ya, biasa aja. Cuma kadang tuh sepele gitu, penyebabnya sepele tapi dampak dari penyebab itu ya bikin kacau. Oke, kita bahas aja nih 3 penyakit yang sering terjadi di Satria FU dan yang sering teman-teman komen gitu. Kadang-kadang komenannya itu lagi dengan berbeda orang. Berarti kata gue, wah ini kayaknya sering juga nih yang ngalamin kayak gini kan. Ya udah, akhirnya kita bikinin konten atau gue bikinin video. Dan kebetulan gue juga pernah ngalamin hal yang serupa dan alhamdulillah gitu udah ketemu penyakitnya di mana. Oke, kalau di Satria FU ini gue megang udah 6 tahunan ya. Nggak ada masalah yang berarti sih kalau di motor gue. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang keluar duit mahal untuk perawatannya si Satria FU. Menurut gue mah mesinnya bagus. Lebih bagus malah dibanding yang motor gue yang satu lagi. Karena ya selagi barang-barang itu ori, emang barang ori SGP, gue akuin sih bagus barangnya. Oke, kita bahas aja ya langsung. Nah, ini 3 gua kasih tahu dulu nih 3 penyakit yang di sesi Satria FU. Kita langsung masuk ke 3 penyakitnya. Yang pertama, bagian motor kalau habis main air itu suka berebet atau nggak mau nyala. Nah, ini gampang banget bre. Aslinya itu cuma di bagian busi. Nah, itu businya itu basah bre. Kalau habis nyuci atau habis hujan-hujanan, itu bagian businya basah. Aslinya bagian busi basah juga nggak apa-apa asal nggak kerendam atau air nggak kebanyakan. Tapi ada salah satu bagian di mesinnya Satria FU itu di dekat knalpot itu ada lubang, atau di dekat pangkal knalpot yang nempel ke mesin itu di bawahnya itu ada lubang bre kecil. Nah, itu lubang itu buat fungsinya untuk ngebuang air dari atas atau dari cok busi. Nah, oke, kita langsung aja lihat biar lebih paham. Nah, oke. Yang pertama caranya lu masuk ke kolong. Ini kayak gini. Ini knalpot ya, leheran. Ini masuk ke kolong. Nah, di bawah sini. Tuh dia bre, kelihatan nggak? Ini dia nih, gue pakai obeng ya, pakai obeng min. Nih, ini di bolong bre. Nah, ini dia penyebabnya. Biasanya yang terjadi ya kalau motor lo habis mainan air, berebet atau nggak susah nyala. Ini dia nih, sepele tapi bikin puyeng juga kalau kita nggak tahu penyakitnya apa. Nah, ini dia bre, tuh kan lubang tuh kelihatan tuh kecil tuh. Nah, oke. Mungkin udah kelihatan. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, jadi lubang itu fungsinya
buat ngebuang air dari bagian atas atau dari bagian cok busi. Nih, jadi saat lu nyuci atau habis hujan-hujanan atau main air itu masuk bre ke dalam sini. Ke dalam sela-sela busi situ tuh. Emang di cangkrongan busi Satria V itu sekitarnya tuh bolong-bolong. Jadi air masuk. Tapi kalau itunya nggak ketutup, yang tadi lubang itu nggak ketutup, itu air langsung keluar dari situ. Jadi nggak mungkin motor lo jadi berebet atau susah nyala. Selama lubang itu nggak ketutup lumpur atau kesumbet. Tapi kalau itu lubang kesumbet, nggak kelihatan sama sekali atau ketutup lumpur. Gue juga pernah waktu itu gue habis nyuci motor gue berebet, nggak mau nyala. Nggak taunya hal sepele banget dari gituan doang, dari bolongan kecil itu. Nah coba deh kalian cek di motor kalian, lubangnya itu ada apa enggak. Misal nggak ada, langsung buru-buru ditusuk dah. Soalnya itu kalau lubang udah nggak ada, berarti ketutup lumpur. Kayak motor gue, waktu penyakitnya kayak gitu, kambuh lah ibarat kata. Waktu penyakitnya kambuh kayak gitu, gue liat kok nggak ada lubangnya di situnya. Lalu gue coba-coba aja colok-colok ya kan. Gue coba colok-colok, nggak tahu bener udah ketutup lumpur parah banget. Habis gue colok baru keluar airnya. Nah begitu bre, mungkin sepele banget ya. Tapi yang namanya busi kena air ya udah gak bakal bisa nyala. Kita kan mikir pasti wah anjrit motor gue gak nyala nih, antara mesinnya lah apalah. Begitu. Iya mikirnya kita udah macem-macem, wah gila mesinnya nih atau enggak apanya kan yang rusak. Ada kayak teman gue udah ganti busi itu berkali-kali. Udah ganti busi nggak taunya emang dari situnya mampet. Jadi percuma. Jadi ya lebih baik langsung dicek aja di bagian yang tadi gue tunjukin. Pokoknya di pangkal knalpot, misalkan nggak kelihatan, colok-colok aja di bagian situnya. Berarti kalau udah nggak kelihatan udah ketutup lumpur parah di motor lu, berarti sama kayak motor gue waktu itu. Kalau udah ditusuk keluar air berarti emang mampet. Tapi misalnya motor lu nggak mau nyala pas lagi habis hujan-hujanan tapi lubang itu aman kayak tadi di motor gua, itu mungkin beberapa bagian boleh dicek dulu. Bisa jadi karbunya juga kemasukan air, misalkan open filter. Tapi kalau standaran nggak open filter mah aman sih biasanya, atau nggak businya udah mau mati gitu. Oh itu yang penyakit yang pertama sih ya, itu doang, yang bagian kecil itu doang. Habis itu kita masuk ke penyakit yang kedua, langsung aja. Oke, penyakit yang kedua, Satria V itu ngericik. Nah kalau ngericik ini wajar sih ya, karena Satria V itu emang mesinnya kan DOHC. Itu suara dari keteng atau rantai kamprat bisa namanya tuh rantai kamprat tuh, rantai mesin yang di dalam mesin. Tapi gue nyebutnya keteng aja. Itu suara rantai keteng bre. Kenapa rantai keteng bunyi? Karena di Satria V itu tensioner atau tonjokan tensioner itu suka lemah atau jeleknya di situ kalau di Satria FU. Bukan tonjokannya sih, lebih tepatnya itu pernya itu suka lemah. Namanya per kan kekuatannya makin lama kan makin lemah, nggak mungkin kuat terus gitu. Jadi salah satu cara atau alternatif dari tonjokan tensioner itu bisa kita ganti. Ini tonjokan tensioner bisa dilihat. Nah kayak gitu. Cara yang pertama atau cara yang gue pakai, yang gue lakuin di motor gue, kalian bisa ganti tensioner pakai tensioner manual. Nah kalau tensioner manual itu murah, cuma 30.000 lah paling mahal, tergantung merek ya. Kalau merek yang biasa-biasa aja 30 ribuan kayak punya gue. Tapi di situ dia pakai baut. Nah jadi kencenginnya itu sistemnya manual, pakai baut kencengin sendiri. Gua saranin kalau untuk tensioner manual, kalau kita belum bisa ya nyetingnya atau nyetelnya, lebih baik serahkan ke yang bisa atau ke mekanik kalian. Gue jujur gue nggak bisa, jadi gue serahin ke mekanik gue, ke bengkel. Soalnya kalau kekencengan itu baut nonjok ke lidah tensioner, nanti yang ada berabe juga, yang ada murak juga mesin lo kalau kekencengan. Jadi ya lebih baik kekencengan enggak, kendoran enggak. Kalau kekendoran ya bunyi lagi ketengnya. Jadi gitu. Kalau kekendoran juga hati-hati. Kalau kekendoran lu paksain, takutnya ketengnya lompat. Waduh kalau lompat bahaya juga, nggak bisa nabrak klepnya ke seher. Makanya lebih baik ya bawalah ke ahlinya atau ke mekanik kalian yang terpercaya gitu.
minta setelan yang pas, nggak kekencangan dan nggak kekendoran. Nah itu cara alternatif yang pertama, nggak pakai tensioner manual kayak gua. Cara yang kedua atau cara yang aman, kalian bisa pakai tensioner punya Fufi atau Satria injeksi atau gesek, itu sama. Memang sedikit lebih mahal ya. Kalau tensioner atau tonjokan tensioner Fufi itu sekitar 100 sampai 150-an, fotonya kayak gini. Nah, tapi aman. Rata-rata dari pengalaman temen gue aman pakai tonjokan tensioner gituan. Nah, dan cara alternatif yang ketiga, kalian bisa pakai tensioner yang lama, disimpan aja, dimodif dikit. Di dalamnya itu kan ada per. Di tonjokan tensioner itu ada pernya kita ganti jadi per baja. Nah, ini per baja kayak gini. Nah, itu namanya per baja. Itu harganya sekitar 50-an lah, nggak sampai 100.000. Jadi per baja itu emang karakternya lebih keras dibanding per bawaan dari Suzuki-nya. Jadi biar lebih awet gitu kan, biar lebih keras, nggak cepet loyo kalau kena panas. 3 cara alternatifnya itu sih kalau menurut gua. Kalian bisa pakai tensioner manual tapi sedikit ribet, asal pinter-pinter mekaniknya masang. Tapi ya enaknya gitu. Jadi kalau misalkan kendor, kencangin lagi, nggak perlu beli. Kalau pakai yang Fufi atau gesek itu lebih baik. Kalau gue saranin pakai cara yang kedua atau yang ketiga aja. Kalau cara yang pertama rada-rada riskan juga, gue akuin. Soalnya namanya pakai baut, dia nggak selamanya kayak gitu. Misalnya kita setel, udah pas nih setelannya, ntar bisa jadi 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan itu bunyi lagi, atau minta di setel lagi. Begitu kalau yang pakai baut. Tapi ya setelnya tinggal kencangin lagi sih, namanya pakai baut kan. Beda ada sama yang pakai punya Fufi atau pakai per baja, itu lebih awet yang pasti. Bisa ya setahun 2 tahun bisa lah kalau pakai yang tensioner Fufi atau GSX, atau pakai ganti pernya pakai per baja. Begitu bre. Ya penyakit-penyakit itu biasa aja sih menurut gua, nggak terlalu mahal, itu doang. Nah itu tadi yang pertama udah. Kalau motor lu berbet, habis dicuci atau habis main air, caranya itu lihat, cek di lubang dekat knalpot, ditusuk aja langsung, biasanya kesumbet. Dan yang kedua, suaranya itu ngericik atau segala macam, bisa ikutin cara alternatif yang tadi ya gue kasih tahu. Nanti linknya gue taruh deh di bawah ya, biar gampang nyarinya. Dan cara yang ketiga, bukan cara yang ketiga, penyakit yang ketiga. Nah ini dia masuk penyakit yang ketiga. Nah penyakit yang ketiga, bang, motor gue kalau habis jalan jauh berapa jam gitu kan, berapa jam, misalkan 2 jam, rata-rata bilang 2 jaman tuh, sekitar 2 jam mati, mesin panas. Biasanya ini terjadi di motor yang ganti knalpot. Biasanya rata-rata yang lu baru ganti knalpot racing, tapi nggak lu barengin sama ganti main jet, pilot jet karbunya. Bener gak? Rata-rata sih begitu. Lu ganti knalpot racing, tapi sekedar ganti knalpot aja. Karbu, main jet, pilot jetnya atau spuyer-spuyernya nggak lu sesuaikan. Jadi yang namanya knalpotnya itu lu ganti, otomatis pembuangan itu lebih besar. Jadi ya bensin sama udaranya harus kita sesuaikan lagi. Bisa dibilang bensin sama udaranya kita lebih banyakin lagi, lebih boros. Karena yang namanya knalpot racing kan udara sama bensinnya mintanya lebih banyak. Sedangkan bensin dan udara yang lu kasih ke motor lu, misalkan nggak lu ganti spuyernya, itu ya buat setelan knalpot standar. Jadi itu yang bikin gampang panas. Nah kalau motor udah terlalu panas pasti dia mati, atau istilah namanya itu overheat. Karena ya Satria ini kan gak ada radiatornya ya, cuma pakai oil cooler doang. Jadi itu namanya overheat bre. Caranya gampang sih ya kalau overheat. Kalau overheat sih aslinya nggak ada cara macem-macem. Kalau udah mati kayak gitu, ya lo tinggal kalau udah mati ya udah jangan dipaksain, berhenti dulu, minggir dulu, minum dulu. Kalau yang ngerokok dulu gitu kan. Tungguin aja sekitar 15 menit, 20 menit, tunggu mesin adem, nanti mesinnya nyala sendiri motornya. Kalau suhunya udah optimal lagi lah, atau suhunya udah bagus lagi atau stabil lagi, nggak terlalu panas, nanti dia nyala sendiri atau bisa nyala sendiri. Emang biasanya kayak gitu kalau di Satria Evo, overheat. Kalau nggak lu imbangin sama spuyer, biasanya tuh penyakit kayak gitu kalau baru ganti knalpot racing. Tapi main jet, pilot jetnya kita nggak sesuaikan begitu. Jarang sih ya overheat ini terjadi di motor yang standar ting-ting.
maksudnya motor standar banget gitu kan, jarang overheat. Pasti yang overheat itu rata-rata knalpot, pakai knalpot racing, tapi karbunya nggak dioprek juga, karbunya sengaja dimainin sedikit buat penyesuaian bre, atau diborosin sedikit lah begitu. Untuk caranya ya tinggal ditunggu aja adem gitu kan. Nah terus juga saran dari gua, kalau kalian tinggal di daerah yang panas ya, yang panas banget gitu, apalagi motor lo pakai harian atau di siang bolong macet-macetan, nah saran dari gua ganti aja bre olinya. Jadi kalau gua ini kan olinya pakai yang 10W. Nah kalau gua pakai yang 10W karena gua pakai malam doang, nggak terlalu panas. Jadi kalau lo makainya harian, siang-siang atau nggak motor kerja lah bisa dibilang, gue saranin pakai yang 15W bre, atau lebih kental bisa dibilang, biar mesinnya itu nggak terlalu panas juga gitu. 15W banyak kok, tapi jangan sampai yang 20W ya. Kalau 20W itu kental banget anjrit, udah kayak motor tua. Kalau motor-motor tua wajar pakai yang 20W nggak masalah. Tapi kalau Satria waktu itu gue pakai harian juga pernah, gue pakainya 15W, gue naikin olinya kekentalannya dari 10W ke 15W biar mesinnya sedikit lebih adem. Tapi yang namanya lebih kental pas pertama kali dituang itu emang tarikan jadi sedikit lebih berat, gue akuin. Tapi ya itu juga paling minggu pertama lah, minggu pertama itu tarikan berat, seterusnya mah biasa aja. Soalnya yang namanya kental dipakai terus lama-lama encer-encer juga namanya oli. Untuk overheat sih gitu doang ya. Menurut gua pasti rata-rata yang overheat itu yang baru ganti knalpot tapi nggak penyesuaian di karbunya. Jadi ya lu sesuaikan lagi lah main jet sama pilot jetnya. Ya nggak usah terlalu boros juga, tapi jangan terlalu irit. Kalau terlalu irit juga kasihan mesin lu, kepanasan yang ada, bensinnya karena kurang atau bisa dibilang kekeringan. Kalau keborosan motor juga berbet, terus juga keluar asap hitam kalau keborosan juga. Terus yang pasti boros, lari nggak seberapa tapi boros banget begitu. Jadi ya menurut gue yang pas itu ya yang pas-pas aja lah, nggak usah terlalu irit, nggak usah terlalu boros. Paling enak udah yang pas-pas aja gitu, sesuaikan sama kebutuhan motor. Dan untuk gimana cara nyeting atau cari main jet pilot jet, gue udah bikin kok videonya, itu sama semuanya. Kalau di video gue itu kan yang karbu PE28, tapi itu berlaku untuk semua karbu sih. Kalau nyeting karbu gitu caranya. Ya misalkan motor lu standar ya, misalnya standar nih, karbu standar, ganti knalpot racing, naikin aja bre satu step main jet pilot jetnya. Misalkan yang tadinya ukurannya semisal ya, ini semisal, misalkan main jetnya ukurannya 115, pilot jetnya misalkan ukurannya 40, misalkan naikin aja satu step dari 115 lo naikin ke 120, naik satu step. Nah pilot jetnya dari 40 lo naikin satu step jadi ke 42, begitu naikin aja satu step, udah enak sih biasanya begitu. Jadi ya kalau ganti knalpot biasanya sih rata-rata begitu ya, yang gue lihat. Yang overheat itu yang baru ganti knalpot tapi nggak penyesuaian di karbu rata-rata, jadi mesinnya itu terlalu panas, jadi motor mati. Tapi lebih baik overheat kalau menurut gue. Overheat jadi mesin itu ya bisa ngontrol sendiri, jadi dimatiin motornya, daripada nggak ada overheat, motor udah kepanasan tapi mesinnya nggak dimatiin sendiri dari sistemnya atau dari CDI-nya ya. Yang ada motor jebol, nggak mungkin banget kan motor standar jebol. Kalau masih sehat gitu, jarang banget motor standar jebol. Kalau overheat mungkin, kalau jebol jarang, karena ya pasti dimatiin dulu langsung di overheat gitu, motor mati. Oh mungkin sekian aja ya video dari gua. Mungkin banyak kekurangan dari video gua, mungkin bisa dibilang so tahu nanti sama teman-teman. Tapi gua nggak ada niatan kayak gitu. Gue cuma mau berbagi pengalaman gue aja bre, sepengalaman gue dan yang gue rasain, biar ya sebisa mungkin kita ngerti lah gitu kan sama motor sendiri, minimal penyakit-penyakitnya apa aja dan cara ngatasinnya apa aja begitu. Jadi biar kita nggak panik, atau misal di jalan kita lagi jalan jauh kita bisa oh ininya, oh itunya gitu, biar kita nggak sedikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit ke bengkel begitu.
biar ya kita lebih paham lah sama motor atau lebih peka sama motor sendiri, dan biar berbagi juga sama kalian juga sih, buat sharing-sharing ilmu juga. Gue juga kadang-kadang kalau ada yang komen, bang salah penjelasan lo atau gini, oke gue pelajarin lagi, oh iya ternyata bener, oke bre thank you ya, gue sering bilang gitu, thank you bre kalau gue salah gitu. Gue malah senang kalau diingetin kalau ada yang salah, biar bisa belajar bareng-bareng. Tapi kalau di video ini ya, ini sepengalaman gue aja. Oke bre, mungkin sekian aja video dari gue. Thank you banget yang udah mau nonton. Sorry banget kalau banyak kesalahan dalam video gue, atau bisa dibilang nanti ada beberapa yang mikirnya so tau. Tapi gue gak ada niatan kayak gitu. Gue cuma niatan berbagi aja, berbagi pengalaman ke kalian. Sekian aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue akhiri bre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Let's take it slow.